sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah pemberkatan nikah kudus dari Michael Salim dan Ruth Michelle Elizabeth Octaviani. Terima kasih untuk kesabarannya dalam menunggu dimulainya ibadah pada hari ini. Hari ini Minggu tanggal 26 Februari 2023, kita semua sama-sama hadir di sini untuk menjadi saksi dari perjanjian nikah yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Namun sebelum kita memulai ibadah ini dengan segala kerendahan hati untuk menghormati kehadiran Tuhan dan tidak mengganggunya jalan dari ibadah ini, untuk semua jemaat boleh mematikan atau memindahkan handphonenya ke mode silent. Terima kasih. Ibadah pemberkatan nikah kudus ini dilayani oleh Jakarta Praise Community Church yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Johannes Nelly. Sebelum kita membuka ibadah ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari yang indah, hari yang cerah, hari yang luar biasa Tuhan. Dan kalau kami semua boleh berada di sini dalam keadaan yang sehat Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, Kau hadir di sini untuk menyaksikan dan memberkati pernikahan Michael dan Michelle, agar Engkau yang beracara dan memimpin dari awal hingga akhir prosesi, dan semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa, amin. Dan saat ini kita akan menyambut prosesi para keluarga dan kedua mempelai. Yang pertama diawali dengan kehadiran dari parents of the groom, Mr. Mardianto Salim dan Mrs. Melinda. Boleh berikan tepuk tangan? Kemudian diikuti dengan kehadiran dari sister of the groom, Miss Michelle Gabriela. Mari kita sambut the mother of the bride, Mrs. Sylvia Weni Felinawati. Diikuti dengan kehadiran dari brother-in-law and sister of the bride, Mr. Ferry Catur Prambudi dan Mrs. Cheryl Marta Christina. Kemudian sister of the bride, Miss Anneke Margarita dan Miss Ineke Margareta. And of course, acara hari ini pastinya tidak akan ada tanpa kehadiran dari the groom himself, Michael Salim. Mari kita berikan sambutan yang paling meriah untuk Michael. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi? And now the moment we've all been waiting for. Sekarang sudah menunggu di luar dari ruangan ini adalah mempelai wanita yang didampingi oleh sang ayah. Saya undang semua jemaat untuk boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Karena kita akan segera menyambut kehadiran dari mempelai wanita, yaitu Ruth Michelle Elizabeth Octaviani yang didampingi oleh sang ayah, yaitu Bapak Pendeta Hadi Winoto. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mempelai wanita didampingi ayah tercinta yang mengantarnya
untuk diserahkan kepada mempelai pria sebagai tanda bahwa sang ayah akan menyerahkan dan mempercayakan serta memindahkan otoritas atas sang mempelai wanita kepada mempelai pria sejak hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi? Anakku Michael sekarang udah jadi anak ya. Nah, belum ya karena belum diberkatin. Saya menyerahkan Michelle di hadapan peserta di sini dan juga di hadapan Tuhan agar kamu merawat beliau dengan baik-baik dan tolong dijaga ya, jangan sampai sakit karena situ dokter, tolong langsung diobatin ya. Dan juga jangan lupa uang belanja bulanannya ya, itu yang terpenting. Nah ya, permintaan dia apapun ya diusahakan diturutin, tapi yang paling penting adalah dibicarakan dengan baik-baik apapun masalahnya ya, dan jangan pernah ribut-ribut ya, apapun dibicarakan. Oke ya, tetap kamu harus jaga dia seumur hidupmu, segenap jiwa ragamu. Amin. Seluruh jemaat saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Sekarang saya ingin mempersilahkan kedua ibu dari kedua mempelai untuk dapat maju ke depan, menyalakan lilin yang ada di altar bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan sebagai tanda mewakili keberadaan dari keluarga masing-masing. Silakan. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas hari yang indah ini, mari sama-sama kita mengangkat pujian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat melihat buku liturgi yang sudah disediakan untuk liriknya. Kau kekuatan di jiwa kami, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu Bapa. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
melepaskanmu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu Tuhan, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, Kau harapanku hanya di dalam-Mu. Amin. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk Bapa, kami hidup untuk memuliakan-Mu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan hidup kami, dalam setiap musim hidup kami Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah dan kami tinggikan. Ya, dengan kekuatan-Mu saja Tuhan, hanya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami punya kekuatan Tuhan agar kami bisa terus menyembah Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Sampai Engkau dapati kami tetap setia Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kuasamu kuatkanku, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu, rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih kami, Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan kami Tuhan. Amin. Kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil Tuhan. Amin Tuhan, kami percaya kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup kami. Jemaat, saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kini aku percaya, kini aku percaya
dasar kami berharap Tuhan. Kami berserah hanya padamu Bapa. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami juga mau terus berjalan setia untuk mengiring Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan hidup bagi kemuliaan. Pagi hari ini atau siang hari ini kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami akui keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab semuanya ini tidak ada artinya tanpa kehadiran Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami percaya bahwa lebih dari semua rangkaian acara yang sudah dipersiapkan, tapi ada hadirat Tuhan sendiri, ada kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang dicurahkan, berkat-Mu yang tercurah atas kedua anak-Mu yang pada hari ini melangsungkan pernikahan mereka. Berbicaralah kepada kami di tengah-tengah ibadah ini melalui penyampaian firman Tuhan, supaya kami boleh diperlengkapi dan kami boleh berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara boleh duduk kembali. Shalom saudara, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Salam sejahtera juga kepada saudara yang menyaksikan secara online, live streaming. Saya berdoa kita semua berada dalam keadaan yang baik dan ikut bersuka cita untuk merayakan pernikahan dari kedua orang yang kita kasihi ini. Kita ada di dalam ibadah pemberkatan nikah dari saudara Michael Salim atau yang dikenal dengan panggilan Michael, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan orang tua mempelai pria yaitu Bapak Mardianto Salim dan Ibu Melinda. Tentunya bersama dengan mempelai wanita yaitu Ruth Michelle Elizabeth Octaviani yang dikenal dengan panggilan Michelle. Anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan orang tua mempelai wanita yaitu Bapak Pendeta Hadi Winoto dan Ibu Sylvia Weni Felina Wati. Izinkan saya di hari yang berbahagia ini untuk menyampaikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita semua, khususnya bagi Michael dan Michelle yang hari ini sudah kelihatan ganteng dan cantik, siap untuk memasuki mahligai rumah tangganya yang baru bersama-sama. Pertama-tama mungkin saya mohon maaf atas sedikit keterlambatannya tadi, karena tadi baru saja memimpin 2 ibadah yang dilangsungkan di gereja kami di Alam Sutra, terus tadi dalam perjalanannya lumayan penuh juga jalanan sehingga sampai sini agak lewat juga. Anyway, kita ada hadir di sini, saya percaya kita semua menginginkan, berdoa, mendukung, dan percaya bahwa pernikahan dari Michael dan Michelle akan berlangsung dengan baik, terutama dengan sehat, dengan luar biasa, semakin lama semakin matang, semakin dewasa di dalam cinta mereka. Tapi tahukah hari ini kalau kita hadir, kita semuanya sedang menjadi saksi atas perjanjian pernikahan yang sebentar lagi akan diucapkan oleh Michael dan Michelle bersama-sama. Nah kebetulan minggu lalu di dalam gereja kami lagi membahas juga tentang membangun hubungan di dalam pernikahan. Dan di dalamnya itu ada 4 kebiasaan inti di dalam kita membangun pernikahan kita. Yang pertama adalah love God first atau mengasihi Tuhan terlebih dahulu, karena kalau kita nggak terima kasih Tuhan, sulit itu kita memberikan kasih
Tuhan kepada orang yang kita kasihi juga. Sebab sulit untuk kita memberi, bahkan mustahil untuk memberi apa yang kita nggak pernah terima. So love God first, itu kebiasaan yang pertama. Lalu yang kedua adalah belajar untuk love and respect one another. Mengasihi dan menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga adalah practice your promise. Nah itulah yang kurang lebih sebentar lagi akan diucapkan oleh Michael dan Michelle. Dan kalau Michael dan Michelle ikut di ibadah yang minggu lalu, di situ juga sempat disampaikan bahwa janji yang kita sampaikan di dalam perjanjian pernikahan kita seharusnya adalah sesuatu yang sudah kita bangun secara bersama-sama dan bahkan sudah menjadi kebiasaan yang kita akan pelihara ke depannya. Jangan sampai kita punya perjanjian, janji nikahnya banyak banget gitu ya, terus lupa gitu untuk dilakukan. Karena yang paling penting adalah bukan cuma sekedar diucapkan, tapi di-practice, dilakukan apa yang sudah diucapkan dalam janji pernikahan kita. Nah yang keempat tentunya adalah have serious fun. Yaitu jangan lupa bersenang-senang, tapi direncanakan dengan serius bersenang-senangnya. Jangan cuma janji-janji doang tapi nggak pernah dilakukan akhirnya. So, jadi have serious fun. Cuma khusus hari ini saya ingin berbicara sedikit lebih dalam tentang practice what you promise. Karena untuk kita bisa menjalankan apa yang kita janjikan di dalam pernikahan tersebut, diperlukan komitmen pernikahan. Diperlukan komitmen yang luar biasa di dalam menjalani pernikahan itu. Nah, komitmen dibangun paling tidak menurut saya dibangun dari 3 unsur yang sangat penting untuk kita bisa menjalankan komitmen kita bersama-sama. Nah, unsur yang pertama yang menurut saya bahkan paling utama dan paling penting adalah unsur yang namanya kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan sulit untuk berkomitmen. Nah, sebaliknya juga demikian. Tanpa komitmen sulit untuk membangun kepercayaan. Jadi komitmen dan kepercayaan biasanya bekerja saling berdampingan satu sama lain. Semakin kita bisa dipercaya, biasanya kita semakin semakin ingin berkomitmen. Gitu. Semakin kita juga mendapatkan komitmen dari orang lain untuk membangun kehidupan kita. Nah, semakin kita berkomitmen, semakin kita dipercaya. Semakin kita dipercaya, semakin kita ingin berkomitmen dan seterusnya. Tapi sebaliknya juga, semakin kita tidak bisa dipercaya, semakin hilang komitmen tersebut. Semakin hilang komitmennya, semakin kehilangan juga kepercayaan. Semakin kehilangan kepercayaan, kita makin malas berkomitmen. Makin malas berkomitmen, semakin tidak dipercaya. Jadi it's either kita spiral going up atau spiralnya going down. Makanya komitmen dan kepercayaan bekerja saling berdampingan satu sama lain. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, menarik karena sebenarnya di dalam bahasa Inggrisnya ada kata commit di situ. Tapi kata commit diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya dengan menggunakan kata yang lain, yaitu kata percayakanlah. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit the same to faithful men who will be able to teach others also. Nah, kata commit di situ diterjemahkan begini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kepercayaan memang adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk membangun dan memelihara, menjaga, bahkan mengembangkan terus komitmen kita. Bahkan tentunya sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan, kalau ada pasangan menikah yang mau konseling biasanya gitu ya. Biasanya apapun jenis kasusnya, jenis ceritanya, ujung-ujungnya biasanya ada elemen atau akar yang kurang lebih mirip. Karena semuanya biasa pada akhirnya akan ngomong ini, ya aku udah gak percaya lagi sama dia. Gitu. Yang satu lagi juga bilang, aku juga udah gak percaya lagi. Nah kalau udah gak percaya susah. Mau kasusnya apa aja, kalau yang terganggu adalah kepercayaan, lebih sulit untuk rebuilding trust daripada building trust. Makanya kalau bisa jangan sampai rebuilding, jangan sampai membangun kembali kepercayaan yang rusak. Jadi kepercayaan yang sudah dibangun dari sejak masa pacaran, apalagi
sampai kepada pernikahan ini perlu terus dijaga, dipelihara, bahkan ditingkatkan. Karena semakin tinggi kepercayaan, maka semakin dipenuhi kita dengan damai sejahtera. R. Bernard bilang gitu juga. The greater the trust, the greater the peace. Semakin tinggi kepercayaan, maka kita semakin tenang. Kalau kita sudah gundah gulana waktu pasangan kita lagi pergi, berarti ada gangguan di dalam kepercayaan sebenarnya. Tapi kalau kita sudah percaya banget, biasanya akan ada ketenangan, damai sejahtera waktu dia lagi pergi maupun waktu dia lagi di rumah. It doesn't really matter. Gitu. Makanya kepercayaan perlu dibangun untuk bisa menjalankan komitmen yang kita lakukan ya. Seperti tadi juga ya, bagaimana kita percaya kalau dia mau melakukan apa yang dia janjikan, kalau kepercayaan itu saja selama ini tidak dibangun. Gitu. Makanya practice your promise jadi cuma omongan doang kalau kita tidak membangun kepercayaan tersebut. Kepercayaan merupakan langkah atau unsur yang utama di dalam membangun komitmen. Yang kedua, selain kepercayaan adalah penyerahan diri. Gitu. Nah, ada sebuah ayat yang saya ingin kita sama-sama perhatikan, yaitu ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita hampir semuanya mungkin hafal dan mengenal Yohanes 3 ayat 16, tapi kita lupa bahwa ada 1 Yohanes 3 ayat 16 yang juga powerful ayatnya. Dikatakan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, itu sebabnya kasih dalam pernikahan, apalagi kalau pernikahan kita dilandasi dengan kasih Kristus, maka di dalamnya dibuktikan dengan penyerahan diri. Menyerahkan hak kita, agenda kita, keinginan kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, dengan akhirnya mengutamakan keinginan atau kepentingan bersama. Makanya pernikahan khusus orang dewasa. Karena cuma orang dewasa yang bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas keinginan pribadi. Di dalam pertemuan terakhir secara virtual dengan Michael maupun Michelle, kita banyak membahas penyesuaian-penyesuaian yang perlu terjadi di dalam pernikahan. Tentang keuangan, tentang waktu, tentang prioritas dan segala macam. Tidak lagi saya atau kamu yang menjadi prioritas. Yang jadi prioritas harusnya kita. Itu berbeda, itu bedanya antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Karena tujuan utama dari pernikahan adalah to become one. Dua orang dari latar belakang, karakter, kepribadian, cara dibesarkan yang berbeda, memutuskan untuk menjadi satu di dalam pernikahan yang kudus. Kedengarannya mungkin romantis gitu ya, to become one, tapi kalau dihidupi setiap harinya tidak seromantis kedengarannya gitu ya. Diperlukan banyak mengalah gitu ya. Mengalah untuk menang gitu ya. Mengalah itu bukan untuk kalah. Karena it doesn't matter saya yang benar atau kamu yang benar, tapi yang penting adalah kita menang. Gitu ya. Karena itulah yang seharusnya didahulukan. Bukan lagi uang saya, uang kamu harusnya jadi uang kita. Mobil saya atau mobil kamu harusnya jadi mobil kita. Apalagi nanti kalau sudah punya anak. Jangan sampai ini anak saya itu anak kamu. Bingung nanti anaknya. Anak siapa saya sebenarnya? Gitu ya. Anak-anak saya dari kecil juga udah dibiasakan. Dari kecil udah dikasih tahu bahwa kamu ini anak daddy dan mami. Makanya sampai besar kalau ada digodain sama teman-teman saya, kamu ini anak mami ya atau kamu ini anak daddy ya. Terus dia bisa bilang, enggak, aku anak mami dan daddy. Gitu. Dia ngerti tanpa daddy dia nggak ada, tanpa mami dia juga nggak ada. Perlu daddy dan mami supaya dia ada sehingga dia mengerti dengan utuh identitasnya. So, penyerahan diri merupakan unsur yang sangat penting untuk kita lakukan bersama-sama. Waktu tadi Michelle masuk atau Michael bahkan pertama kali masuk, kalau ingat minggu lalu sebenarnya ibadahnya itu Pastor Jeffrey atau yang bicara yang lain sempat ngajar bahwa kita ini sebenarnya sedang menyalipkan, waktu masuk kita ini kayak sedang menyalipkan diri kita sendiri. Kita mati bagi keinginan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya kita hidup bagi kepentingan yang lebih besar, yaitu sinergi
dari hubungan kita bersama-sama di dalam pernikahan, di mana kita bisa melakukan jauh lebih besar lagi, jauh lebih hebat lagi. Kalau satu orang bisa mengalahkan 1000, tapi kalau sinergi 2 orang bisa mengalahkan sampai 10.000. Istilahnya gitu. Sebabnya penyerahan diri merupakan unsur yang juga sangat penting di dalam membangun komitmen kita. Yang terakhir adalah unsur yang namanya kesetiaan. Tentunya kita gampang untuk mengenal bahwa orang yang berkomitmen adalah orang yang setia biasanya. Tapi apa sih orang yang setia sebenarnya? Yang pertama, ciri khas dari orang yang setia adalah orang tersebut adalah orang yang dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab. Karena tanpa tanggung jawab sulit untuk mengukur kesetiaan. Ukurannya apa ya? Saya orang yang setia. Semua orang juga bisa klaim bahwa dirinya setia. Tapi untuk bisa benar-benar bisa mengukur kesetiaan diukur dari tanggung jawab. Apakah dia setia berkomitmen menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kan tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab itu simpel ya, artinya ketika ditanya apa yang menjadi tanggungannya dia bisa jawab, kurang lebih gitulah. Gitu ya. Nggak lupa diri, dia mengerti dia ini siapa, saya ini udah jadi suami, saya ini udah jadi istri, apalagi saya ini juga udah jadi orang tua. Nggak lupa, jangan berpikir bahwa dirinya masih single, kelayapan, nggak jadi juntrungan, nggak pulang-pulang, nggak kasih tahu lagi gitu ya. Udah dimasakin sama istri, nggak pulang orangnya, gitu. Atau sebaliknya juga, ya. So itu sebabnya sangat penting untuk kita belajar bertanggung jawab, karena ciri khas dari orang yang setia adalah orang tersebut bertanggung jawab. Yang kedua, orang yang setia juga adalah orang yang konsisten dan persisten. Makanya di dalam perjanjian pernikahan nanti ada kata-kata di mana dalam duka maupun suka, dalam keadaan apapun, saya tetap berjanji untuk sehidup semati, mengasihi, dan seterusnya. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Setia, konsisten, dan juga persisten. Ada kata persisten. Bedanya apa sih? Kalau konsisten tidak menyimpang ke kiri ke kanan, kalau persisten itu tidak menyerah sampai akhir. Makanya di dalam perjanjian juga gitu, ada sampai maut memisahkan. Sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Setia artinya konsisten dan persisten. Dan yang ketiga, ciri khas dari orang yang setia adalah orang tersebut proaktif. Setia itu bukan artinya cuma sekedar hadir di rumah tapi nggak buat apa-apa. Nah, kita semua juga nggak kepingin ya punya karyawan. Misalnya kalau kita dalam hubungan kerja, kita nggak kepingin punya karyawan cuma hadir doang tapi nggak bikin apa-apa gitu loh di kantor. Ada dia hadir atau nggak hadir nggak ada bedanya gitu. Tapi orang yang setia, kita semua suka kalau punya karyawan yang proaktif. Setiap kali dia hadir, penjualan naik misalnya gitu ya. Gitu. Setiap kali dia hadir, profit bertambah. Setiap kali dia hadir, ada networking yang terjadi. Dan seterusnya, proaktif. Orang-orang yang setia biasanya begitu, orangnya proaktif. Kehadirannya menambahkan nilai di dalam komunitas di mana dia berada. Jadi nggak cuma sekedar ada di situ tapi tidur doang, main doang, nggak bikin apa-apa. Kalau main sama anak-anak mungkin masih oke, karena justru spending time, quality time with the kids dan seterusnya. Tapi orang yang setia ketika dia tidak ada di rumah, bahkan keberadaannya dirindukan. Kapan nih papa pulang? Kapan nih mama pulang? Karena ketika orang yang setia ada di dalam komunitas tersebut, apalagi ada di dalam keluarga tersebut, ada kehidupan yang mengalir keluar. Ada candat, ada tawa, ada tangisan mungkin, ada teguran, ada saling kejar-kejaran mungkin, main apa tuh, nerf gitu ya misalnya, atau ada saling berpelukan, saling berdoa bersama dan seterusnya. Ada kehidupan yang mengalir keluar, makanya keberadaannya dirindukan. Itulah ciri khas dari orang yang setia. Orang tersebut bertanggung jawab, konsisten dan persisten dan juga proaktif. Dibutuhkan ketiga elemen tersebut, kesetiaan, penyerahan diri, dan juga kepercayaan untuk membangun dan mempraktekkan janji pernikahan kita di seumur hidup kita. Ingat, hari ini wedding day, makanya juga wedding day, bukan wedding year atau wedding all my life gitu ya. Wedding day cuma sekali doang. Tapi marriage dijalankan setiap hari. Makanya jauh lebih penting persiapan pernikahannya
daripada cuma sekedar persiapan hari pernikahan. Betul, hari pernikahan perlu kita rayakan setiap tahunnya untuk mengingat kembali dan merayakan tahun-tahun kehidupan yang sudah kita jalani bersama-sama. Tapi jangan lupa mempraktekannya itu setiap hari, setiap saat. Sama seperti kita lihat hari Valentine, cuma sekali, tapi kasih sayangnya harusnya terjadi setiap hari. Jangan cuma kasih sayangnya terjadi pas di hari Valentine. Pas hari Valentine aja, I love you. Hari lain, I don't care. Gitu. Jangan. Harus setiap hari kita praktekkan hal tersebut. Nah, saya akan tutup dengan ini. Komitmen adalah tempat di mana berkat dicurahkan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Seringkali kita nyanyikan juga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. To become one. Rukun. Berkomitmen menjalankan janji pernikahannya satu sama lain. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya ketika kita memelihara komitmen kita. Memelihara kesatuan keharmonisan kita. Kita sedang menyediakan bagi Tuhan tempat untuk Dia mencurahkan berkat. Bahkan bukan cuma sekedar berkat, tapi kehidupan sampai selamanya. Apa artinya berkat tanpa hidup? Tapi apa artinya juga hidup kalau tidak mendapat berkat dari Tuhan? Tapi kalau kita memelihara kesetiaan kita, kesatuan kita, maka berkat kehidupan dicurahkan bagi kita. Nah, menariknya adalah kalau saudara pernah ke Holy Land, ke Tanah Suci, ke Yerusalem, saudara akan lihat, kalau pernah lihat petanya lah paling enggak gitu ya, saudara akan lihat tuh sebenarnya Gunung Sion sama Gunung Hermon itu letaknya berjauhan. Karena Gunung Hermon itu letaknya di bagian atas dari Holy Land atau bagian utara, dekat Mesopotamia. Tapi gunung-gunung Sion itu letaknya di bagian bawah atau bagian selatan dari Holy Land, dekat Mesir. Nah, waktu Daud bermazmur demikian, sebenarnya dia sedang menyatakan gini, walaupun embun dari Gunung Hermon itu sulit, bahkan hampir mustahil kelihatan turun ke atas Gunung Sion karena terlalu jauh jaraknya. Tapi justru itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita memelihara kerukunan, kita memelihara kesatuan, maka apa yang mustahil pun Tuhan bisa kerjakan di dalam pernikahan kita. Itu maksudnya Daud kurang lebih. So, jaga keintiman. Pilih selalu keintiman di atas kesempurnaan, karena gak ada pernikahan yang sempurna. Tapi yang ada hanyalah momen-momen yang sempurna yang kita bisa ciptakan di dalam perjalanan pernikahan kita. Dan lewat momen-momen tersebut kita bisa merayakan kebaikan Tuhan. Bisa merayakan kasih karunia Tuhan di dalam kekuatan maupun di dalam kelemahan. Saling membangun satu sama lain. Kalau ada kritikan boleh disampaikan, tapi tujuannya adalah untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Puji Tuhan. Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya perlu bacakan sebelum kita melanjutkan ke dalam prosesi perjanjian pernikahan, karena ayat-ayat inilah yang menjadi hukum dari pernikahan, dari janji pernikahan yang akan disampaikan oleh Michael dan Michelle. Ayat-ayat ini diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 30. 3 ayat yang pertama akan diberikan kepada Michelle terlebih dahulu sebagai calon istri. Beberapa menit lagi akan officially jadi istri. Dikatakan ayat 22 sampai 24, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Dalam ketiga ayat ini ada beberapa kata-kata kunci, yaitu kepada istri diperintahkan, diinstruksikan untuk tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Tapi bukan untuk maksud yang cuma-cuma. Karena ada tujuannya, karena kepada suami ada alasannya lebih tepat.
Karena kepada suami telah diberikan tanggung jawab, peranan, fungsi yang besar untuk menjadi kepala. Bahkan dikatakan di sini, dialah atau kepalalah yang menyelamatkan tubuh. Artinya kalau sampai terjadi apa-apa kepada tubuh pernikahan ini, yang pertama-tama akan dimintai pertanggungjawaban adalah suami atau kepala. Itu sebabnya istri sebagai partner itu perlu untuk membantu suami supaya bisa menjalankan fungsinya dengan semaksimal mungkin melalui penundukan diri dari istri. Bukannya nggak boleh memberikan pendapat, boleh sekali memberikan pendapat, tapi izinkan kepada suami untuk menentukan hasil akhirnya, arahnya, keputusannya mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, perhatikan yang tadi saya sebutkan, saya menggunakan kata fungsi, tanggung jawab, dan peranan, bukan kodrat. Karena kalau kodrat dari sejak halaman pertama Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, seakan-akan Tuhan Allah udah stempel bahwa kodratnya manusia itu sama, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kodratnya laki-laki dan perempuan sama, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Tapi di dalam pernikahan diatur fungsi, peranan, tanggung jawab yang berbeda. Karena cuma perlu satu kepala saja. Kalau ada dua kepalanya repot nanti. Serem lagi pula ngelihatnya juga ya. Masing-masing pasti mau menangnya sendiri. Cuma perlu satu kepala. Nah, karena kepada suami telah diberikan tanggung jawab yang besar untuk menjadi kepala, tadi istri dapatnya 3 ayat, suami dapatnya 6 ayat jadinya. Gitu, saya juga suami. Setiap kali saya baca ini, saya selalu diingatkan lagi. Ayat 25 sampai 30 dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat." Itu kalimat pertamanya kayak kasih benchmark, standarnya. Makanya penting untuk kita menjaga keintiman dengan Kristus supaya kita tidak kehilangan gambaran standar bagaimana kita harus mengasihi istri kita dengan benar, sama seperti Kristus mengasihi kita, gerejanya. Bagaimana caranya? Dikatakan dan telah menyerahkan dirinya, sama seperti tadi, penyerahan diri. Menyerahkan dirinya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebagai pemimpin, sebenarnya sebagai manusia sih, tapi apalagi sebagai pemimpin. Ingat, your words create your world. Kata-kata kita menciptakan dunia kita. Apalagi kata-kata yang keluar dari seorang kepala rumah tangga. Kata-kata yang keluar dari pemimpin perusahaan. Kata-kata yang keluar dari seorang pemimpin pernikahan. Sangat penting banget. Pertanyaannya, dunia seperti apa yang kita mau ciptakan? Kalau kita mau ciptakan dunia pernikahan yang penuh dengan cinta, penuh dengan keharmonisan, pastikan kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menginvestasikan cinta dan harmonisasi di dalam pernikahan kita. Amin. Kalau kita tabur biji jeruk, gak mungkin munculnya pohon mangga. Kalau kita tabur cinta, pasti kita akan menuai cinta. Puji Tuhan. Baik, berikutnya saya akan mengundang Michael dan Michelle untuk bangkit berdiri. Kita akan melanjutkan ke dalam prosesi perjanjian pernikahan. Masih menghadap saya terlebih dahulu, setelah itu nanti baru berhadapkan bersama-sama. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu, udah siap ya Michael, Michelle? Ya, there's no turning back. Oke, baik, kalau sudah siap kita lanjutkan. Kepada Michael dan Michelle, saya akan bertanya masing-masing 3 pertanyaan yang jikalau setuju bisa menjawab, ya saya berjanji. Kepada Michael terlebih dahulu saya akan bertanya. Yang pertama adalah, apakah engkau Michael Salim berjanji untuk mengambil Ruth Michelle Elizabeth Octaviani sebagai istrimu satu-satunya yang sah dan berjanji untuk mengasihinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Apakah jawabmu? Iya, saya berjanji.
Yang kedua, apakah engkau Michael Salim sebagai calon kepala keluarga, calon pemimpin, berjanji untuk selalu melindungi dan menjadi suami yang setia sampai selama-lamanya dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dalam keadaan apapun, sampai pertemuanmu yang kedua dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Yang ketiga, apakah engkau Michael Salim, jika kelak dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang ayah bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, memelihara, mengasihi, dan mengajarkan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu? Iya, saya berjanji. Kita berikan tepuk tangan untuk Michael. Kepada Michelle, saya pun akan bertanya 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah engkau Ruth Michelle Elizabeth Octaviani berjanji untuk menerima Michael Salim sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya, dan berjanji untuk menjadi istri yang tunduk dan hormat sebagaimana jemaat Tuhan tunduk kepada Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Yang kedua, apakah engkau Ruth Michelle Elizabeth Octaviani berjanji untuk menjadi pendamping, penolong yang setia, pendoa syafaat bagi suamimu dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, dalam keadaan apapun, sampai pada akhirnya di mana engkau bertemu yang kedua kalinya dengan Tuhan Yesus Kristus? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Yang terakhir, apakah engkau Ruth Michelle Elizabeth Octaviani, jika kelak dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anakmu, berjanji untuk mendidik, memelihara, mengasihi, dan mengajarkan mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Apakah jawabmu? Ya, saya berjanji. Kita berikan tepuk tangan untuk Michelle. Tiba saatnya untuk Michael dan Michelle saling berhadapan dan akan mengucapkan janji pernikahannya kepada satu sama lain, yang tentunya akan diingat dan juga lebih penting lagi dipraktekkan seumur hidup pernikahan mereka. Silakan, kalau lupa nanti bisa diputar lagi videonya. Michael terlebih dahulu. Saya, Michael, mengambil engkau, Ruth Michelle, sebagai istri saya untuk saling menjaga dan mengasihi sampai maut memisahkan kita, dalam sukses maupun senang, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam sakit maupun sehat. Dan saya akan berjanji untuk mengasihi dan menghargai engkau sampai seumur hidup saya. Itu janji setiaku kepadamu. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Michael. Michelle, whenever you're ready. Saya, Ruth Michelle, menerima engkau, Michael, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan, gembala, dan jemaat. Dan saya berjanji untuk menjadi istri yang jujur, setia, dan penuh kasih di sepanjang hari-hari saya. Saya juga berjanji untuk menghargai, menghormati, dan mencintai engkau tanpa syarat sebagai suami saya, dikala suka maupun duka, dikala untung maupun malang, sampai maut memisahkan kita. Itulah janji saya kepadamu. Puji Tuhan. Baik, kembali menghadap ke depan dan kalau bisa mungkin agak maju. Oh, di situ bisa berlutut. Kita akan sama-sama berdoa bagi Michael dan Michelle, dan kalau tidak keberatan kedua orang tua juga saya undang untuk ikut bangkit berdiri mendukung di dalam doa. Dan apabila date leader dan facilitatornya datang juga hari ini, boleh ikut maju ke depan. Oke, dari sini aja. Ya. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya sebagai saksi, dan dengan otoritas yang diletakkan di atas pundak saya sebagai hamba Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023, saya mempersatukan dan meneguhkan Michael Salim dan Ruth Michelle Elizabeth Octaviani sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Apa yang sudah diikat di bumi akan terikat juga di surga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan, saat ini juga kami berdoa pertama-tama untuk Michael terlebih dahulu. Kami bersatu hati mengucapkan berkat-Mu, pengurapan dari Tuhan turun atas Michael, untuk menjadikannya sebagai seorang suami, kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang dia ambil, baik itu keputusan yang besar maupun tidak besar.
supaya dia ditemukan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, suami kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala jalan-jalannya, sehingga istri dan kelak anak-anaknya nanti disebut sebagai orang-orang yang diberkati oleh karena memiliki seorang pemimpin rumah tangga yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Michael, agar di dalam setiap hal yang dia kerjakan dengan sepenuh hatinya, sehingga Tuhan memberkati pekerjaan tangannya. Berkati juga benih yang ada di dalam kehidupannya, biar melalui benih tersebut lahir keturunan yang ilahi, anak-anak yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Berkati juga Michael agar dia dapat menjadi seorang ayah yang dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya, bagaimana hidup takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa saat ini untuk Michelle, biar kiranya kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan boleh senantiasa ia rasakan pada saat ia mendampingi suaminya berjalan dari satu kemuliaan sampai kemuliaan berikutnya di dalam pernikahan ini. Berkati Michelle agar dia dapat selalu melihat ke atas, tahu bahwa Tuhan beserta dengan dia di dalam setiap musim kehidupan pernikahan. Berkati juga rahim yang ada dalam kandungan, biar melalui rahim tersebut lahir generasi yang ilahi, anak-anak yang tahu betul apa yang menjadi tujuan hidupnya, tidak sembarangan memilih pada zamannya nanti, karena mereka mengerti apa yang menjadi karunia Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga anak-anaknya menjadi berkat pertama-tama bagi keluarganya dan juga bagi lingkungannya, bagi kota, bangsanya, bahkan bagi dunia ini, dan di atas segala-galanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Michelle agar dapat memberikan kasih dan disiplin yang seimbang, supaya anak-anaknya tumbuh utuh di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati pernikahan ini, kami percaya bahwa pernikahan ini akan berjalan, dan kami percaya bahwa yang terbaik ada di depan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai, kedua orang tua dan jemaat, dan seluruh leaders boleh kembali ke tempat duduknya. Baik, berikutnya Michael dan Michelle akan menyematkan cincin ke jari tangan satu sama lain. Cincin merupakan lambang dari cinta kasih yang abadi, karena sama seperti cincin yang tidak ada ujungnya, demikian juga cinta kasih kalian berdua. Pertama-tama Michael akan terlebih dahulu mengambil cincin dari Michelle untuk disematkan ke jari tangan dari istrinya tercinta, sebagai bukti atau sebagai simbol cinta kasih yang kekal. Yes. Demikian juga Michelle akan mengambil cincin yang akan disematkan ke jari tangan dari Michael, suaminya tercinta, sebagai simbol cinta kasihnya yang abadi. Tepuk tangan juga untuk mereka berdua. Baik, sekarang juga saatnya yang ditunggu-tunggu, di mana Michael akan membuka cadar dari Michelle dan akan memberikan wedding kiss yang pertama kali sebagai seorang suami kepada istrinya tercinta. Make sure lokasinya tepat, dan supaya lebih bagus lagi saya akan mundur ke belakang supaya gambarnya lebih bagus. Silakan, Michael. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan. Baik, bisa dilanjutkan nanti. Mungkin saya minta Michael sama Michelle untuk maju sedikit ke depan, karena berikutnya saya akan memimpin kedua mempelai di dalam perjamuan kudus pertama yang mereka akan lakukan sebagai pasangan suami istri, sambil kita ditemani juga dengan sebuah lagu oleh worship leader dan pemain musik. Mari sama-sama kita saksikan. I love
For your mercy never fails me, and all my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life you've been faithful, Lord. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness, it's running after, it's running after me. Your goodness, it's running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness, it's running after, it's running after me. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam prosesi di mana kedua mempelai akan menyalakan lilin yang ada di tengah dengan menggunakan lilin yang tadi dinyalakan oleh kedua ibu sebagai lambang dari kehidupan yang dimulai di dalam keluarga masing-masing. Dan hari ini kedua kehidupan tersebut sudah menjadi satu di dalam pernikahan yang kudus. Silakan. Two has become one. Di sana kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua mempelai. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu dan maka bahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan saat ini pertama-tama Michael akan mengajak Michelle untuk menghampiri orang tua dari
Michael terlebih dahulu untuk mengucapkan gratitude atau ucapan terima kasih dari seorang anak kepada kedua orang tuanya. Silakan. Iya, Michael juga nggak pengen nangis-nangis sebenarnya, Mi. Oke, thank you Mami Papi udah gedein Michael dari kecil. Mungkin satu hal yang Michael bisa pelajarin dari Mami Papi itu kasih. Jadi Papi dari dulu ya paham sih, maksudnya berusaha banget sama Mami untuk bisa dapat gaji pertama langsung beli susu buat Michael supaya Michael gak kelaparan gitu. Mami Papi bahkan rela kayak cuma makan tek-tek berdua supaya Michael bisa minum susu. Jadi dari situ Michael belajar sih mengenai kasih itu gak egois, kasih itu mikirin orang lain. Dan itu yang Michael akan belajar untuk bangun sama Michelle dalam rumah tangga kami nantinya. Jangan nangis lagi. Berikutnya, Michelle akan juga mengajak Michael untuk menghampiri orang tua dari Michelle. Kepada Papa Mama, terima kasih udah bisa membesarkan Michelle sampai sebesar ini. Terima kasih juga buat segala usaha dan kerja kerasnya. Aku tahu membesarkan 5 anak itu gak gampang, tapi Papa Mama bisa membesarkan aku sampai kuliah, sampai bisa bekerja dengan baik seperti ini, sampai bisa menemukan pasangan yang tepat juga. Terima kasih buat segala kasih dan cinta yang Papa Mama berikan pada aku, dan mohon doa restunya juga untuk pernikahan kami ke depannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua orang tua dari kedua mempelai. Baik. Baik, kita ada di penghujung daripada ibadah ini. Saya undang seluruh jemaat juga ikut bangkit berdiri saat ini. Kita akan sama-sama mengakhirinya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk perkenanan-Mu yang hari ini dicurahkan kepada Michael dan Michelle untuk memulai perjalanan pernikahan mereka bersama-sama. Kami sepakat sehati berdoa supaya cinta mereka bertumbuh semakin lama semakin mesra, semakin lama semakin matang, semakin dewasa. Bahkan
cinta mereka terus bertumbuh, semakin lama semakin menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan melalui pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekali lagi bahwa the best is yet to come. Kami angkat tangan kami, siap untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa di surga, serta kasih karunia melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini, dan jadilah berkat kemanapun kau pergi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang percaya dan menerimanya sama-sama berkata, amin. Saya umumkan pasangan yang paling baru, yaitu Tuan dan Nyonya Michael Salim. Dengan demikian, pemberkatan nikah kudus dari JPCC antara Michael dan Michelle sudah selesai. Dan kita akan melanjutkan dengan sesi foto terlebih dahulu. Kasih-Mu Tuhan itu cukup bagiku. Kehadiran-Mu. Sebelum kita mulai berfoto, mungkin Michael boleh mengucapkan 1-2 kata untuk teman-teman yang ada di online streaming. Oke. Thank you banget buat semuanya, untuk teman-teman, saudara-saudara, papa mama, mami papi, semuanya yang hadir di ruangan ini, dan juga teman-teman semua yang menyaksikan pemberkatan kami via YouTube. Terima kasih banyak untuk sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama dengan saya dan Michelle melangsungkan acara pemberkatan ini. Mohon maaf, nggak bisa semuanya kami undang untuk pemberkatan, tapi kami berdua berharap tetap didukung untuk keseharian kami dan tetap doakan kami untuk seumur hidup kami nantinya. Terima kasih. Oke, untuk sesi foto bersama yang pertama kalinya boleh dengan kedua mempelai dan Pastor Johannes.